Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar komputasi matematik dengan tema matematik simbolik in Python. Nanti materinya bisa dilihat di URL ini ya, di doc.simpi.org. Nah, ini nanti di sana ada informasi tentang bagaimana penggunaan SIMPI untuk lebih lengkapnya. Saya akan ulas dulu dari mulai yang terdasar agar bisa mengetahui fungsi dari matematik simbolik ini. Nah, apa itu komputasi simbolik? Nah, komputasi simbolik itu berkaitan dengan perhitungan objek matematika secara simbolis. Ini berarti bahwa objek matematika direpresentasikan secara tepat, tidak mendekati, dan ekspresi matematika dengan variabel yang tidak dievaluasi dibiarkan dalam bentuk simbolis. Jadi kalau misalkan di MATLAB itu ada yang namanya MATLAB simbolik. Nah, di sana juga sama, bisa mengerjakan operasi secara simbolik saja. Misalnya seperti ini, misalkan ada Y sama dengan X kuadrat, maka dy dx atau turunan pertamanya adalah 2x. Nah, seperti itu dinamakan matematik secara simbolik. Sedangkan evaluasi atau hasilnya itu misalkan kita isi angka x-nya itu, nanti kita masuk ke dalam perhitungannya. Nah, kemudian selain simbolik ada lagi definisi tentang komputasi numerik. Nah, kalau komputasi numerik ini mengerjakan solusinya secara numerik. Di sana terdapat aproksimasi, kemudian terdapat error yang diperkenankan. Nah, selanjutnya adalah tentang SIMPI ya. SIMPI dari library dari Python ya. SIMPI adalah pustaka simulasi peristiwa diskrit ya. Kemudian untuk memberikan contoh dan latihan yang berwawasan luas untuk membantu pembaca belajar dan membuatnya menghibur untuk dikerjakan. Kemudian untuk memperkenalkan konsep dalam urutan logis. Nah, jadi library dalam Python-nya dinamakan SIMPI. Sedangkan untuk perhitungan matematik ada lagi library-nya namanya math. Sedangkan untuk penggambaran titik ya, itu namanya matplotlib ya. Kemudian untuk numeriknya namanya numpy. Nah, itu adalah library yang digunakan di Python. Di sini ada perbedaan antara library math dan library SIMPI ya. Nah, kalau misalkan library math itu misalkan contohnya seperti ini, import math ya. Kemudian kalau misalkan kita hitung math dari squad 9, maka hasilnya adalah 3. Atau misalkan math dari squad akar dari 8, nanti hasilnya 2,8 sekian-sekian. Nah, sedangkan kalau misalkan menggunakan import SIMPI ya, ini pakai y ya, y, simpi.squad 3 nanti hasilnya adalah akar 3. Sedangkan kalau misalkan SIMPI dari squad 8, ini hasilnya adalah penyederhanaan dari akar 8, yaitu 2 akar 2. Nah, itulah perbedaan mendasar dari library math dan library SIMPI. Nah, berikut ini adalah contoh dari SIMPI ya. Misalkan seperti ini, from SIMPI import symbols ya. Ini simbolnya x, y, misalkan simbols x, y. Nah, di sini ada eksperimen misalkan sama dengan x plus 2y misalkan ya. Nah, kita pengen tahu hasilnya apa? Hasilnya adalah x plus 2y. Nah, misalkan dari hasil eksperimen ini, namanya kan tadi eksperimennya x plus 2y ya. Nah, sekarang eksperimen ini ditambah 1, maka hasilnya adalah simbolik ini bisa dikerjakan, x tambah 2y ditambah 1. Nah, misalkan si eksperimen yang ini dikurangi x, maka hasilnya adalah 2y plus 1 ya harusnya ya.
Kita coba cek nanti di aslinya. Nah, kemudian ada lagi contohnya, misalkan X kali eksperimen yang 2Y ini. Hasilnya adalah X dikali X ditambah 2Y. Oke, nah di dalam yang di awal tadi ini adalah memanggil SIMP, tapi importnya adalah simbol saja. Sedangkan untuk mengambil semua fungsi-fungsinya, maka kita gunakan import bintang. Jadi from SIMP import bintang. Nah, ini contohnya adalah untuk diferensial. Misalkan Y1 sama dengan div sin X, maka hasilnya adalah cos X. Nah, digunakan secara simbolik untuk mengerjakan perhitungan matematika analitik seperti turunan ini ya, yang di atas ini. Jadi semua fungsi itu bisa diturunkan di sini ya. Kemudian integral ini dibagi menjadi dua, integral tanpa batas dan integral dengan batas ya. Kemudian limit, kemudian matriks. Nah, hanya matriks di sini tidak bisa menghitung matriks simbolik ya, berbeda dengan MATLAB simbolik. Kalau MATLAB simbolik itu bisa menghitung misalkan determinan 5 kali 5 ya, isinya sebuah simbolik semua, itu bisa dihitung dengan menggunakan matriks simbolik di MATLAB. Nah, sekarang contohnya adalah misalkan integral. Ini integral tanpa batas ya. Misalkan akan menghitung integral dari x kuadrat dx. Nah, perintahnya adalah integral untuk dengan sim ini adalah from SIMP import bintang, kemudian hasil integrate ya. Jadi integralnya itu ditulisnya integrate, sedangkan untuk div ditulis untuk turunan ditulisnya div ya. Nah, ini misalkan x kuadrat itu ditulisnya x kali 2, hasilnya adalah x pangkat 3 per 3. Kemudian ada limit ya. Nah, di sini misalkan cari limit x mendekati 0 dari sin x per x. Nanti hasilnya adalah, cara menuliskannya seperti ini. Limit dari fungsinya, ini fungsinya, kemudian dari x menuju apa gitu ya. Ini limit. Nah, kemudian yang terakhir adalah matriks ya. Ini misalkan matriks untuk pendefinisian matriks seperti ini. Cara nulisnya matriks ya. M-nya besar, kemudian ada X di sini, kemudian di sini akan membentuk barisnya dulu. Ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Nanti kalau misalkan di enter hasilnya ini. Nah, ada dasar matriks, operasi matriks ya. Misalkan ada dua matriks nih, misalkan matriks 13 min 23, kemudian 03 07, hasilnya nanti kita akan M ditambah N. Nah, ini hasilnya, ini M dikali N, kemudian 3 kali M kuadrat, kemudian M kali M ya, kemudian ada M kuadrat min 1, ini inverse ya, diinverskan, kemudian N diinverskan. Nah, itulah operasi matriks simbolik yang ada di Python. Nanti silakan kalian coba ya menggunakan Google Colab, contoh dari fungsi-fungsi seperti untuk diferensial, kemudian untuk integral, limit, dan matriks ini. Oke, itu saja yang bisa disampaikan di materi matematik simbolik di Python. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.